Selamat pagi saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat hingga hari ini. Adapun tema hari ini kita kutip dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian bunyinya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini kita ambil dengan judul Berhenti Khawatir. Berhenti khawatir. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Anda bangun tidur di pagi hari? Jawabannya adalah karena Anda begitu yakin matahari pasti akan terbit dari timur. Bukan sehingga Anda langsung berbenah diri dan siap melakukan aktivitas Anda sehari-hari. Tanpa sedikit pun terlintas dalam pikiran Anda kekhawatiran jangan-jangan matahari tidak terbit atau terbit dari barat. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, keyakinan Anda akan matahari selalu terbit dari timur adalah karena Anda percaya semua itu ada yang mengaturnya. Siapakah Dia yang mengatur? Tidak lain adalah Allah pencipta langit dan semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Tetapi mengapa bila berurusan dengan makan, minum, pakaian, dan urusan kehidupan sehari-hari, kita menjadi khawatir? Bukankah kehidupan kita juga sudah diatur oleh pribadi yang sama dengan pribadi yang mengatur peredaran tata surya di bumi ini? Mengapa kita takut dan khawatir? Dia bukan Allah yang mencipta kemudian Dia biarkan begitu saja, tetapi Dia juga adalah Allah yang memelihara ciptaannya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kekhawatiran berarti kita tidak percaya bahwa Allah sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Bila kita khawatir tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berpakaian, saudaraku terkasih, bila kita juga khawatir tentang masa depan, berarti kita tidak percaya bahwa ada tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8 yang demikian bunyinya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Bukankah Allah telah membuat rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu? Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari masa depan yang penuh pengharapan. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bila Anda saat ini atau kita semua saat ini khawatir tentang masa pandemi corona, kita tahu sejak virus corona ini muncul di Cina pada bulan Desember tahun lalu, sampai hari ini kita mengalami krisis hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Krisis ini, saudaraku, menimpa kepada semua orang. Tidak lagi membedakan kaya atau miskin, tidak lagi membedakan negara maju atau negara terbelakang, tidak lagi membedakan yang memiliki medical system yang maju dan yang terbelakang. Tidak ada satupun yang imun atau yang tahan dari pandemi ini. Pandemi ini juga tidak lagi membedakan soal bangsa mana, orang mana yang lebih bersih dan lebih higienik daripada yang lain. Tidak lagi berbicara mengenai dia adalah pemimpin negara atau bukan, apakah dia tinggal di istana atau di tempat kumuh. Tidak lagi bicara soal dia adalah bos yang besar ataukah sekedar karyawan yang biasa. Walaupun derajat efek daripada akibat virus ini mungkin berbeda-beda,
tetapi tidak ada satupun orang yang tidak mengalami efek dari krisis ini. Perubahan ini menimpa banyak hal dalam kehidupan orang, menimpa pekerjaan kita, menimpa semua aspek dalam hidup kita. Namun hari ini, secara pribadi saya ingin mengajak kita bertanya kepada kerohanian kita masing-masing, kepada karakter kita, kepada sikap kita, kepada hati kita. Apakah kita mengalami perubahan yang lebih positif, ataukah kita mengalami perubahan lebih negatif? Saudaraku terkasih, apakah kita menjadi orang yang lebih sensitif setelah mendapat kesulitan akibat corona ini? Atau kita justru lebih peka melihat kesulitan orang lain juga? Apakah kita lebih mudah marah, lebih cepat panik, lebih paranoid? Baru keluar rumah saja kita sudah takut dan gemetar. Di tengah jalan kita mendengarkan suara orang batuk, kita mungkin kaget. Ataukah hidup di dalam masa krisis ini saudara menjadi lebih kuat, menjadi lebih tabah, lebih sabar, lebih beriman, lebih bersandar kepada Tuhan? Apakah di masa krisis ini kekhawatiran saudara makin meluas dan semakin besar? Berangkat dari kita peduli, berangkat dari tujuan kita sedang mengalami apa yang sangat susah saat ini, ada krisis yang real. Tetapi kemudian lambat laun di dalam kita menjalaninya dengan kekhawatiran dan kecemasan akan mencekik hidup kita. Jika kita khawatir akan menjadikan kita seorang yang penuh dengan paranoid terhadap apa yang ada di dalam hidup kita. Kita khawatir kita kena sakit. Kita khawatir kita mungkin bisa juga menulari orang lain. Banyak hal yang tidak mempunyai intensi dan maksud. Tetapi apakah semua ini membuat kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita tidak lagi percaya akan pemeliharaan Allah, dan kita menjadi orang yang tidak melihat identitas kita dengan benar? Saudaraku terkasih, saya tidak pernah menyepelekan virus ini. Kita sangat tahu virus ini sangat menular dan sangat berbahaya. Namun, bukankah juga kita kenal virus-virus yang lain yang sangat menular juga dalam hidup kita sebelum ada corona ini? Kita mungkin tidak terpapar virus corona, tetapi kita bisa tiba-tiba saja ditimpa dengan penyakit lain. Di dalam pekerjaan kita tidak ada satu orang pun sebenarnya yang bisa mengatakan kita aman dan safe. Kita juga tidak tahu kapan ini terjadi sama kita. Kita juga tidak bisa berkata bahwa pekerjaan yang kita bangun dan lakukan ini pasti akan sukses dan lancar selamanya. Kita harus bersiap jika secara mendadak mengalami kebangkrutan. Saudaraku terkasih, Matius 6 ayat 25 sampai 34, Yesus berbicara mengenai kekhawatiran. Yesus buka dengan kalimat ini, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Matius 6 ayat 25. Saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus, jika melihat tema hari ini, ada 3 hal mengapa kita tidak boleh khawatir atau tidak perlu khawatir, seperti tertulis dalam Lukas 12 ayat 22. Yang pertama, khawatir adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan atau melawan perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki kita khawatir. Yang kedua, kekhawatiran menunjuk ketidakpercayaan kita kepada Bapa kita di sorga yang memelihara kita. Ketiga, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran yang akhirnya dapat mendatangkan depresi dan penyakit. Bagaimana jalan keluar kita dari kekhawatiran? Yang pertama, firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Kemudian, firman Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, "Janganlah hendaknya
kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, ini jelas bagaimana perintah Tuhan dalam ayat ini. Apa yang diminta Tuhan dari renungan itu, supaya kita tidak khawatir bagaimanapun sekarang susahnya kondisi kita, yang sedang bisnis mengalami kerusakan atau kehancuran, karir yang mentok, bahkan di PHK dalam pekerjaan, kemudian rumah tangga yang sedang tidak bagus, kemudian hubungan sesama keluarga kita yang sering berantem. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Jangan khawatir, tetapi tetaplah dalam keadaan beriman dan tetap melakukan perintah Tuhan yang kuasa. Demikian renungan kita hari ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengatakan supaya kami jangan khawatir dalam kehidupan kami, bagaimanapun beratnya sekarang cobaan yang kami alami. Bapa, kami serahkan semua apa yang terjadi dalam hidup kami ini ke tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, ajari kami supaya kami tidak khawatir lagi, tidak takut lagi akan apa yang akan terjadi masa depan. Tetapi kami tetap fokus pada perintah-perintah-Mu dan fokus dalam melaksanakan ajaran-Mu.